Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Sejumlah pemberitaan media yang menyebar di media sosial tengah hangat membincangkan dugaan skandal foto mirip wali kota Tanjung Pinang bersama pria dalam beberapa hari ini. Kebakaran hutan terjadi di kota Catania, Sisilia Timur. Kebakaran hebat ini bahkan merambat hingga menghancurkan pantai Lekapanin di pinggiran selatan kota. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tanjung Pinang memprediksi curah hujan di Tanjung Pinang dan Bintan rendah. Hal ini mengakibatkan potensi kebakaran hutan dan lahan meningkat. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Sebuah tim wanita Gaza membuat kosmetik berbahan dasar herbal. Dari olahan bahan-bahan herbal ini, mereka memproduksi sampo dan pelembab. Wanita-wanita Gaza membuat kosmetik dari herbal dengan mengekstrak minyak esensial dari tumbuh-tumbuhan. Mereka mengekstrak minyak esensial dari tanaman seperti rosemary, kemangi, mint, thyme, dan chamomile untuk membuat sampo, pelembab, dan sabun mandi. واحنا فخورين جدا في غزه ان كنساء فكرنا بهذا الانتاج وفكرنا ان نوازي الدول الاوروبيه الكبرى وانه حدا بس يدعمنا بهذه المنتجات. انت بتعرف الناجح حاليا بحطمه، احنا بنتمنى انهم يدعموا هاي السيدات فانها تطور من ذاتها بدل ما هم 40 سيده يوصلوا ل 100 سيده. Produk mereka bahkan berhasil dipasarkan di 50 toko dengan 17 produk berbeda di bawah merek Gigi yang merupakan singkatan dari Green Gold. هاي منتجات أنا كتير عجباني لأنها منتجات طبيعية، يعني ما فيها مش داخل فيها مواد كيماوية، وأنا جربتها على كتير ناس، يعني تعاملت فيها مع كتير زباين وأعطوني فيدباك كتير محترم يعني. Dari Gaza, Palestina, Kantor Berita Antara. Sejumlah pemberitaan media yang menyebar di media sosial tengah hangat membincangkan dugaan skandal foto mirip wali kota Tanjung Pinang bersama pria dalam beberapa hari ini. Hal ini mendapat respon dari kuasa hukum pemerintah kota Tanjung Pinang yang akan mengusut siapa sebenarnya akun penyebar foto wali kota Tanjung Pinang tersebut. Bu, ada 3 foto, Bu. Foto mirip wali kota Tanjung Pinang, Rahma, bersama seorang pria di dalam suatu ruangan hangat diperbincangkan media di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebagian media bahkan meneruskan konfirmasi foto mirip wali kota itu kepada wali kota Tanjung Pinang, Rahma. Sayangnya, Rahma enggan mengomentari pertanyaan sejumlah wartawan. Foto yang diduga mirip Bu. Bu, sedikit Bu. Cepat kan ditunggu. Bu, itu apanya Bu? Bu, sedikit aja Bu. Bu, iya. Bang, langsung klik aja Bang. Bu, ada 3 foto Bu. Gak beda apa itu Bu. Semua aja Bu, makasih Bu ya. Foto mirip wali kota Tanjung Pinang ini menyebar pertama kali di media sosial dalam unggahan akun Wilona Puspitaningrum pada Kamis 29 Juli 2021. Tangkapan layar postingan Wilona juga menyebar di berbagai lini masa media sosial. Akun ini memposting pemberitaan media online yang mengunggah foto dengan wajah dalam foto diberikan warna kuning dan menyebut itu Rahma. Berbagai komentar netizen juga mengisi laman komen postingan Wilona. Sebagian warganet tidak yakin foto dan berita itu adalah Rahma. Selain Wilona, foto-foto mirip wali kota Tanjung Pinang, Rahma, juga menyebar di sebagian grup WhatsApp dan menjadi perbincangan masyarakat. Terpisah, Agung Wiradharma, suami wali kota Tanjung Pinang Rahma, sekaligus kuasa hukum pemerintah kota Tanjung Pinang, membantah kabar dan foto yang menyudutkan istrinya itu. Agung menegaskan, foto yang beredar baik di pemberitaan sejumlah media maupun beredar di media sosial tidak benar dan tidak sesuai fakta. Kami sebagai baik sebagai suami maupun kuasa hukum pemerintah kota Tanjung Pinang mengklarifikasi terhadap pemberitaan itu. Jadi apa yang disajikan dalam pemberitaan itu sebenarnya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya.
saya bisa pastikan itu karena itu foto itu sebenarnya sudah ada 3 tahun yang lalu sebelum ibu dilantik sebagai wakil wali kota. Ya, kegiatan ibu di sana juga itu dalam rangka syuting film, ada film apa, judulnya lupa, di atas pelantar itu apa namanya. Nah, jadi kegiatan ibu itu juga saya ketahui sebagai suami. Bahkan saya hadir di beberapa syuting ibu itu hadir, ya kan? Nah, timbul berita bahwa seolah-olah ibu berada di dalam satu ruangan kamar hotel berdua, itu saya nyatakan itu tidak benar. Nah, kenapa? Karena ramai di sana, ramai di sana. Terus foto itu juga sebenarnya hasil cropping. Nah, foto yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi diambillah seolah-olah dipotong, seolah-olah hanya tinggal berdua saja. Menanggapi itu, Agung akan membawa persoalan itu ke ranah hukum mengenai beredarnya foto tersebut. Dalam waktu dekat ini kami sedang berkoordinasi untuk melakukan suatu tindakan hukum menggunakan undang-undang informasi teknologi elektronik, khususnya terkait distribusi atau pemberitaan yang mencemarkan nama baik. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, QTV mengabarkan. Dibatasinya penyelenggaraan kegiatan dan acara di berbagai tempat mempengaruhi iklim usaha sewa papan bunga ucapan. Perubahan dominasi permintaan hingga penurunan pendapatan menjadi realitas yang mau tak mau dihadapi para pemilik usaha rangkai bunga ucapan ini. Sejak pandemi COVID-19 terjadi, pemilik usaha jasa sewa papan bunga ucapan mengalami penurunan pemesanan hingga mempengaruhi penurunan pendapatan sebanyak 50%. Kalau selama PKM ini sih beberapa bulan ini menurun sih. Menurun? Hampir setengah. Biasanya berapa, Bang? Biasanya kalau per minggu dia sampai 40 papan lah. Yang paling sedikit. 20 papan. Ya, kalau sekarang sih di bawahnya. Di bawahnya. Nggak boleh. Salah seorang pengrajin papan bunga lainnya di Jalan Raya Kafling Lama, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, juga mengeluhkan hal yang serupa. Pergeseran dominasi pasar pun terjadi selama masa pandemi ini. Ia mengaku penyewaan papan bunga saat ini lebih didominasi dengan ucapan duka. Itu sekarang penyanyi duka. Ini duka cita apa ya? Duka cita. Kalau untuk pernikahan sedikit, Pak ya? Sedikit ya. Sedikit. Nggak perlu lah sedikit. Biasanya kalau kami hari Jumat gitu kan udah banyak yang memesankan pernikahan. Kalau sekarang ini penyanyi duka. Meskipun mengalami penurunan, dirinya tetap mampu mempertahankan usahanya. Ia berharap agar pandemi COVID-19 cepat berlalu agar bisa berjalan seperti biasa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, QTV mengabarkan. Ekonomi pedagang di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau perlahan bangkit. Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengeluarkan surat edaran terbaru yang memperlakukan penambahan jam operasional hingga pukul 10 malam. Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau memperpanjang jam operasional rumah makan, lapak jajan, pedagang kaki lima, dan kedai kopi juga kafe. Aturan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2021. Dalam SE tersebut disampaikan, jam operasional pengusaha kuliner tersebut dapat buka hingga pukul 10 malam. Sejumlah pedagang mengaku kebijakan ini memberikan angin segar bagi mereka. Ekonominya mulai berangsur pulih karena warga mulai ramai berdatangan. Ya, setelah pembebasan PKM ini ya ada peningkatan tapi belum seperti semula, merangkak karena orang-orang mungkin sudah terbiasa nggak keluar kali kan. Kalau sekarang ini alhamdulillah udah ada peningkatan lah. Kayak kemarin kan, maksudnya dari kita kan soalnya buka pun siang kan, jam 9:30 gitu kan. Tetap jam 10 sedang lah. Dari hasil pantauan UTV, beberapa warung makan dan lapak jajanan juga mulai dipadati oleh pembeli. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan akan menambah 10 triliun rupiah untuk program Kartu Prakerja. Program ini akan diberikan bagi 2,8 juta peserta baru Kartu Prakerja. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 18 akan segera dibuka. Dilansir Kompas TV, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sudah menambah anggaran penyelenggaraan Kartu Prakerja senilai 10 triliun rupiah untuk menjangkau 2,8 juta peserta.
Sehingga total anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kartu prakerja gelombang 18 sebesar 30 triliun rupiah. Pemerintah menilai kartu prakerja menjadi salah satu jaringan pengaman sosial masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, alasan pemerintah melanjutkan program kartu prakerja pada semester 2 tahun 2021 ini seiring dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berlaku 3 hingga 20 Juli 2021 lalu. Saat ini, pihak manajemen pelaksana program kartu prakerja sedang berkoordinasi dengan Komite Cipta Kerja untuk pelaksanaan program kartu prakerja gelombang 18. Kava Bihi, UTV mengabarkan. Harga telur ayam di Natuna, Kepulauan Riau tembus hingga Rp60.000 per papannya. Kenaikan harga telur ayam ini dikarenakan terhambatnya distribusi kapal logistik antar pulau, sehingga berdampak langkanya telur ayam. Sejak 2 pekan terakhir, telur ayam mulai langka di warung-warung sembako di Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, hingga menyebabkan harga telur naik tinggi. Bahkan saat ini, telur ayam dijual Rp60.000 per papan dengan isi 30 butir. Padahal harga norma telur di Ranai berkisar antara Rp42.000 hingga Rp45.000 per papan. Seorang penjual warung sembako di Ranai, Ati, menyebutkan stok telur di warungnya kosong sejak sepekan terakhir. Ia mengatakan hal ini karena kapal pembawa telur ke Natuna sedang dikarantina. Ya sekitar seminggu lah setelah itu. Penyebab putusnya tahu nggak? Kapal nih, kebanyakan katanya kapalnya ada yang lockdown, ada yang dikarantina. Kelangkaan telur ayam di Natuna mengakibatkan harga jual telur di Ranai menjadi tidak stabil. Pedagang mengatakan dalam beberapa hari lagi, kapal yang membawa telur akan masuk ke Natuna. Sekitar 3 hari 4 hari lah, Bang. Oh, 3 hari 4 hari. Harga telur ayam di Natuna, Kepulauan Riau tembus hingga Rp60.000 per papannya. Kenaikan harga telur ayam ini dikarenakan terhambatnya distribusi kapal logistik antar pulau, sehingga berdampak langkanya telur ayam. Sejak 2 pekan terakhir, telur ayam mulai langka di warung-warung sembako di Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, hingga menyebabkan harga telur naik tinggi. Bahkan saat ini, telur ayam dijual Rp60.000 per papan dengan isi 30 butir. Padahal harga norma telur di Ranai berkisar antara Rp42.000 hingga Rp45.000 per papan. Seorang penjual warung sembako di Ranai, Ati, menyebutkan stok telur di warungnya kosong sejak sepekan terakhir. Ia mengatakan hal ini karena kapal pembawa telur ke Natuna sedang dikarantina. Ya sekitar seminggu lah setelah itu. Penyebab putusnya tahu nggak? Kapal nih, kebanyakan katanya kapalnya ada yang lockdown, ada yang dikarantina. Kelangkaan telur ayam di Natuna mengakibatkan harga jual telur di Ranai menjadi tidak stabil. Pedagang mengatakan dalam beberapa hari lagi, kapal yang membawa telur akan masuk ke Natuna. Sekitar 3 hari 4 hari lah, Bang. Oh, 3 hari 4 hari. Tapi katanya udah nanti sore besok katanya masuk. Telur dari mana, Bang? Itu dari Pinang. Tidak hanya itu, Atik menyebutkan sebelumnya tepung di Ranai juga mengalami kelangkaan beberapa minggu yang lalu. Dari hasil pantauan UTV, selain di Ranai, rata-rata pedagang sembako di Kecamatan Bunguran Timur juga mengalami kekosongan telur sejak 2 minggu terakhir. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Pinang memprediksi curah hujan di Tanjung Pinang dan Bintan rendah. Hal ini mengakibatkan potensi kebakaran hutan dan lahan meningkat. BMKG Tanjung Pinang menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan hingga September mendatang. Hal itu dikarenakan curah hujan di Tanjung Pinang dan Bintan mengalami penurunan. Perakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi Akbar Anugrah mengatakan, curah hujan untuk wilayah Tanjung Pinang dan Bintan sedang tergolong rendah. Menurutnya, hujan di Tanjung Pinang dan Bintan kemungkinan akan tetap terjadi, akan tetapi hanya dengan intensitas rendah dan dalam waktu yang singkat. Setelah kondisi cuaca untuk akhir-akhir ini, terutama pada bulan Agustus ini, memang untuk di wilayah kita, Tanjung Pinang dan Bintan sekitarnya itu, secara klimatologisnya mengalami curah hujan yang sedikit daripada bulan-bulan yang lain. Itu memang udah data normalnya seperti itu, Mas. Jadi secara umum bulan Agustus ini hingga akhir nanti dasarian 3 itu umumnya akan didominasi oleh cuaca berawan.
namun masih berpeluang untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang sifatnya lokal atau tidak merata. Nah, itu biasanya terjadinya tidak begitu lama karena sifatnya lokal itu sendiri. Selain itu, Robi memperkirakan hingga beberapa hari ke depan, Tanjung Pinang akan tetap berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas rendah hingga sedang dengan durasi yang singkat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan New News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.